wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang bahasa Indonesia, yaitu materi teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Sudah ada yang tahu? Jadi, teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Jadi, pembaca seolah-olah merasakan apa yang ditulis atau dideskripsikan oleh penulis. Lalu, apa isi dalam teks deskripsi? Jadi, isi dalam teks deskripsi yaitu menggambarkan objek secara konkret. Tujuan teks deskripsi adalah menggambarkan objek dengan memerinci secara subjektif atau melukiskan kondisi objek pada sudut pandang penulis. Penulis harus menggambarkan objek sekonkret mungkin, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, hingga merasakan. Adapun objek yang dibicarakan pada teks deskripsi lebih bersifat khusus, kemudian objek dalam dideskripsikan bersifat pendapat personal. Baiklah, ada lagi pengertian teks deskripsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu teks deskripsi adalah teks pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata yang jelas dan terperinci. Teks deskripsi ini menggambarkan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Jadi, penulis harus dapat menjelaskan secara konkret seakan pembaca dapat merasakan secara langsung apa yang digambarkan dalam teks deskripsi tersebut. Adapun ciri-ciri dari teks deskripsi, yang pertama yaitu berisikan penggambaran atau penjelasan suatu objek. Yang kedua, penggambaran atau penjelasan suatu objek yang menjadi topik dituliskan secara detail atau terperinci, sehingga pembacanya mengerti secara jelas apa yang digambarkan di dalam teks deskripsi tersebut. Yang ketiga, pembaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengar, atau mengalami langsung apa yang disajikan di dalam teks. Dan yang terakhir, menjelaskan objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan ciri-ciri fisik maupun psikis objek secara detail. Ada lagi ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk menggambarkan objek, warna dirinci merah, kuning, atau hijau. Yang kedua, menggunakan kalimat rinci untuk menggambarkan objek. Yang ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Yang keempat, menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Dan yang terakhir, teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Selanjutnya, yaitu ada jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama, teks deskripsi subjektif, yaitu teks deskripsi yang menggambarkan objek berupa tempat, benda, ruang, dan lain-lainnya. Yang kedua, teks deskripsi spesial, yaitu teks deskripsi yang menggambarkan objek berupa tempat, benda, ruang, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, teks deskripsi objektif, yaitu teks deskripsi yang menggambarkan objek apa yang adanya atau berdasarkan keadaan yang sebenarnya yang menambahkan opini dan penulis. Selanjutnya yaitu ada struktur teks deskripsi. Yang pertama, yaitu identifikasi atau pernyataan. Di dalam identifikasi ini yaitu berisi gambaran umum sebuah objek. Yang kedua, deskripsi bagian. Di dalam deskripsi bagian ini berisi gambaran lebih lanjut dari deskripsi umum secara jelas dan terperinci untuk memberikan efek emosional pada pembaca sehingga apa yang digambarkan dalam teks seolah-olah bisa dilihat, didengar maupun dirasakan sendiri oleh pembaca. Yang ketiga, penutup atau kesan. Di dalam penutup atau kesan ini yaitu berisi kesan atau simpulan dari penulis terhadap objek yang digambarkan. Ada lagi yaitu kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata yang merujuk pada nama objek beserta kata ganti persona. Yang kedua, menggunakan kata kerja kopula seperti adalah, ialah, merupakan, yaitu. Yang ketiga, menggunakan verba material atau kata kerja menunjukkan tindakan fisik. Contoh, berdiri, melompat, dan sebagainya. Yang keempat, banyak menggunakan adjektiva atau kata sifat untuk menggambarkan objek. Contoh, putih, bening, bersih, dan panjang. Baiklah.
Baiklah, kita lanjut, yaitu langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Yang pertama, menentukan atau memilih objek. Yang kedua, kita harus menentukan tujuan teks membuat teks deskripsi tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan data serta menentukan rincian yang mencakup struktur teks. Yang keempat, membuat kerangka tulisan, kemudian mengembangkan kerangka tulisan secara jelas. Oke, kita lanjut, yaitu cara membuat teks deskripsi dari awal. Yang pertama, kita harus memilih dan menentukan objek yang akan dibahas. Yang kedua, kita harus menentukan maksud dan tujuan dalam penulisan teks deskripsi. Yang ketiga, mengumpulkan sumber, data, dan informasi yang dapat membantu menggambarkan objek secara terperinci. Yang keempat, menyusun kerangka karangan dari data dan informasi yang sudah diperoleh. Yang kelima, mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah teks deskripsi. Yang keenam, menentukan judul karangan. Dan yang terakhir, contoh teks deskripsi. Baiklah, berikut contoh teks deskripsi beserta strukturnya. Baiklah teman-teman, itu tadi video dari saya tentang teks deskripsi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.